hati-hati ya dengan kalimat demi. Demi itu biasanya terselubung makna. Kita berjuang demi negara, bel. Kita berjuang demi rakyat, bel. Kadang kita butuh hati-hati dengan kalimat demi, karena banyak dipelintir. Demi negara, demi bang. Kalimat demi itu ada yang hilang, T-nya hilang. Ada yang disembunyikan, huruf T terakhir. Hati-hati, demi itu biasanya demit. Makanya banyak orang yang demi itu ternyata kepentingan, ternyata golongan, ternyata partai kan, gitu kan. Ternyata demitnya. Saiki iling-ilingan, ada pas di media sosial demi gak sudah di pejabat demit. Ayo, kenapa? Fa'aina tadhabun. Jawabannya di sini. Fa'aina tadhabun. Bagaimana hidupmu? Kemana hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Apa visi hidupmu? Bagaimana metode hidupmu? Bagaimana cara kamu memperoleh untuk dapat kembali kepada Tuhanmu? Bagaimana tujuanmu? Apakah kamu telah mengetahui dengan persis alamat tujuan kamu? Apakah kamu mengetahui persis keberadaan Tuhanmu? Fa'aina tadhabun. Karena ayat ini langsung dijawab oleh Allah, supaya kamu tidak bingung bagaimana hidup harus dijalani, cara hidup itu dijalani, mekanisme hidup itu harus dijalani, sistem hidup itu harus diwujudkan. Apa yang harus dilakukan pada saat kita berbicara tentang fa'aina tadhabun terungkap dengan sangat gamblang. In huwa illa dzikra lil alamin. Hanya jika kamu mengenal Dia, al-ghaibnya diri Tuhan. Hanya jika kamu mengenal keberadaan gaibnya Tuhan, hanya jika kamu mengenal Tuhan yang al-ghaib, hanya jika kamu bertemu dengan orang yang menunjukkan Tuhan yang gaib, sehingga Dia disebut Quran itu. Kenapa kok kalimatnya Dia? Huwa. Dia itu domir. Domir itu orang ketiga tunggal yang tersimpan di dalam dada karena telah dikenali. Setiap kalimat Dia itu adalah sifatnya domir, dan domir itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati yang telah dikenali. Itu huwa. In huwa. Sungguh dengan sebenarnya, fakta dan nyata, hanya jika kamu telah mengenal Dia, al-ghaibnya Tuhan yang telah ditanamkan di dalam hatimu, di dalam benakmu, di dalam rasa hatimu, itulah kamu memiliki ilmu ingatan dan kamu menjadi bagian lil alamin. Kamu menjadi bagian dari kesemestaan. Hanya jika kamu mengenal Dia. Setiap kali Dia disebut, berarti di dalam dada itu adanya keberadaan al-ghaibnya Tuhan. Tapi hanya diperuntukkan mereka yang sadar di dalam al-mustaqim. Kepada mereka itulah yang berada di dalam siratal mustaqim. Mereka yang tidak fahabitot a'maluhum, mereka yang tidak dalam kesia-siaan hidup. Fakabitot amaluhum, amal perbuatannya menjadi dalam nilai dan makna kehidupan. Aktivitas berdunianya ada nilainya di hadapan Tuhan. Bukan masalah pengakuan dan validasi dari orang lain, tapi validasi dan pengakuan dari Tuhan, dari semesta. Liman sya'a minkum ayastaqim. Merekalah orang yang berada di dalam siratal mustaqim. Merekalah orang-orang yang sirot, orang-orang yang berada dalam situasi yang lapang karena telah memiliki visi, dadanya lapang. Mana siratal mustaqim itu terbalik-balik Bapak Ibu. Kalau kamu mau di sekolah, itu siratal mustaqim itu jalan sempit sebesar benang dibelah 7, rambut dibelah 7. Enggak. Siratal mustaqim itu, sirat itu tempat yang sangat lapang. Mustaqim komayaku mukiaman, bertempat tinggallah kamu di jalan yang lapang. Dengan ilmu itu dadamu itu akan lapang. Kamu menjadi pinter, yang pinter menjadi lebih pinter, yang cerdas menjadi lebih cerdas. Duwe ngilmune yang membangun visi dan misi. Kok saya goblok kuwi nemen keliru. Wes jelas keliru. Jadi jamaah duwe ngilmune kok saya goblok, wes keliru. Mesti keliru hidupnya. Wes kuwi.
Wis tengrono dhewe, rasah ngluding.